hubungan kita dengan Allah dalam rangka menyembahnya adalah melalui seorang nabi, rasul, dan juga ulil amri, dan juga ulama waris utusannya yang dipilih oleh Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan dan kesatuan, salam persaudaraan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebangkitan tasawuf di Nusantara. Pertama-tama kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Bakul Dawet Ngaji Makrifat yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita dalam rahman dan rahimnya. Di kesempatan yang lalu kami telah menguraikan bahwasanya kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk menyembah Allah itu sendiri. Nah, kemarin kami berikan clue bahwasanya dalam menyembah Allah itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan manusia. Hanya dengan melaksanakan syariat-syariat seperti sholat, zakat, puasa, dan amal kebajikan yang lainnya. Namun dalam menyembah Allah itu ternyata harus mengikuti sistem yang sudah Allah buat. Jadi manusia itu hanya mengikuti sistem yang sudah Allah buat sendiri. Jadi tidak dengan cara kita, tetapi dengan caranya yang sudah dibuat oleh Allah sendiri. Kalau kita memaksakan diri sesuai dengan cara kita sebagai manusia, apalagi yang hanya berupa keyakinan, percayalah saudaraku, kita kalau melakukan penyembahan dengan cara seperti itu ternyata kalau kita sudah tahu bahwasanya kita hanya menyembah angan-angan kita, menyembah pikiran kita. Jadi, untuk menyembah Allah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, yang pertama kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Ya, kita semua tahu yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama. Namun, mengenal nama saja itu belum cukup, saudaraku. Nah, seperti yang telah lalu kami utarakan, jadi mengenal itu, menyembah itu, selain kita tahu nama, karena dimensi Tuhan dengan manusia itu berbeda, itulah kenapa dibutuhkan sebuah sistem, sebuah metodologi, sebuah cara, supaya kita menyembah itu tidak gelambiar, tidak ngawur, dan sesuai dengan kita sebagai manusia di bumi ini. Kalau kita misalkan membayangkan Allah yang di Malik Yaumiddin, di ujung akhirat tertinggi, kita tidak akan bisa dan mampu, saudaraku. Seperti apa? Allah sendiri menyatakan bahwasanya dia itu tidak serupa dengan apapun. Apa yang bisa kita bayangkan dari nama Allah itu? Nah, jadi untuk menyembah itu harus punya kiblat menyembah. Makanya di pertemuan yang telah lalu, bahwasanya yang menyeru kita untuk menyembah kepada Allah itu sebenarnya kan dari Allah. Tetapi Allah membuat sistem dengan
menurunkan rasul. Lah kenapa? Lah karena memang Allah tidak bisa kita jangkau. Yang bisa kita jangkau itu adalah utusannya, yaitu seorang rasul dan nabinya. Itu adalah istilah yang ada di zaman dahulu. Kemudian Al-Quran mengabarkan bahwasanya di zaman ini tidak ada rasul dan nabi lagi, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Namun ada penggantinya yang bisa kita jadikan kiblat. Kiblat untuk kita memfokuskan diri, untuk kita menjadikan sasaran tembak dari apa ya, kita sebagai manusia ini kan kalau mengarahkan sesuatu pikiran itu harus ada yang diingat, harus ada apa ya bahasa Jawanya, jeleger, harus ada wujudnya yang kita jadikan patokan. Jangan salah paham dulu ya, seperti misalkan kita sholat, ini bagi orang Islam, sholat itu kita menyembah Allah, tetapi kita mengarahkan sholat kita itu pada Ka'bah. Dan Ka'bah itu ya bukan Allah. Allah itu ada di Malik Yaumiddin, di alam yang kita tidak tahu, yang tidak bisa menjangkau. Tetapi Allah arahkan, perintahkan kita untuk menghadapkan ke kiblat. Lah, kiblat itu maksudnya arah tujuan kita sebagai di alam dunia ini loh. Kalau Allah kan kita nggak tahu seperti apa alamnya karena dimensinya yang begitu tinggi, sedangkan dunianya adalah dimensi rendah, jadi nggak menjangkau kita. Makanya dengan Rahman Rahimnya Allah menurunkan seorang utusan yang sama-sama manusia. Coba kalau utusannya itu malaikat misalkan ya, yang tidak bisa kita lihat ya, bagaimana kita mau berabdi, berbakti, mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Makanya dengan Rahman Rahimnya itu akhirnya Allah itu menurunkan utusannya sebagai wakilnya di muka bumi. Seperti yang telah lalu kami sampaikan di surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Nah, jadi kita mendapat informasi untuk bagaimana kita manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah ya dari rasulnya itu, bukan langsung dari Allah, bukan. Tetapi istilahnya harus ada apa ya, kiblat kita supaya bisa memfokuskan kita menyembah, berbakti itu kan harus ada realnya yang kita tuju. Nah, itu melalui seorang utusan. Nah, di zaman ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Dan tidak mudah saudaraku untuk mencari itu di zaman ini. Maka dari itu kami coba ungkap sedikit di sini bahwasanya memang dalam menyembah itu pertama kita harus punya kiblat menyembah. Kalau kemarin kan jelas sudah ada yang kita sembah, ya ini Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk menyembah Allah yang ada di langit tertinggi itu kita harus berkiblat melalui rasulnya. Jadi benar yang kita hadapi, yang kita fokuskan, yang kita tuju itu adalah Allah. Dan yang kita hadapi ini rasul. Nah, di balik rasul itulah, di balik utusannya itulah, di balik ulama waris itulah ada Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri untuk memberi pengarahan kepada sesama manusia. Nah, jadi kan kalau fisik kan terlihat nabi itu, rasul, ulama waris itu ada fisiknya. Nah, itulah yang kita jadikan kiblat atau tujuan atau titik fokus supaya kita bisa mengabdi, berbakti, dan sesuai dengan kita kondisinya sebagai manusia ini.
bisa kita ajak bicara, bisa terlihat, terdengar suaranya, dan langsung bersama kita. Makanya di ayat yang lain, di surat yang lain, di surat At-Taubah 128, Allah sendiri menyatakan melalui Rasulnya, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, dari kaum kita manusia, di zaman masing-masing, di setiap zaman. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sehingga sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Karena itu sebagai kita sesama manusia. Nah, jadi poinnya adalah bahwasanya untuk kita bisa menyembah Allah, yaitu harus melalui seorang utusan. Yang zaman dulu disebut Nabi dan Rasul, yang zaman sekarang ini disebut dengan seorang ulama yang mewarisi kenabian. Seorang ulama waris. Jadi ada silsilah rantai emas yang itu sebagai sanad yang menjamin bahwasanya itu adalah guru yang benar-benar diwarisi. Sebagai apa ya, istilahnya sertifikat ya, tidak sembarangan ya, harus punya silsilah yang jelas dan ada buktinya, saudaraku. Orang itu tidak sembarangan asal ulama yang bisa dalil, bisa ceramah dengan sangat memukau. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa menjadi ulama waris itu. Karena apa? Karena ulama yang waris itu adalah ulama yang benar-benar dipilih oleh Allah. Nah, karena kita di dunia tidak tahu orang yang dipilih Allah itu seperti apa, maka harus kita tahu silsilah atau sanad yang ada pada guru tersebut atau pada ulama tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, semoga saudara-saudaraku semua selalu dalam rahmat dan rahman rahimnya Allah, sehingga bisa mendapatkan petunjuk untuk bertemu dengan seorang ulama waris yang membimbing kita kepada jalan untuk menyembah Allah dengan sistem yang dibuat oleh Allah sendiri. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.